Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia. Amin, amin. Amin, amin. Kita mau bahas mengenai laga yang sudah berlangsung antara Indonesia melawan Timor Leste dan dimenangkan oleh Indonesia dengan skor telak 4-0. Oke, Bung, Betul. gimana nih Ya, perjalanan laganya sendiri? iya. Memang kalau kita lihat dari skema permainan yang dihadirkan oleh STY, ini kan STY sendiri sebagai pelatih yang boleh dibilang agak sulit untuk ditebak skema permainannya akan seperti apa. Mhm, Dan formasi yang akan diturunkan pun juga sering berubah-ubah gitu, tergantung kebutuhan. mhm, Dan kalau kita lihat dulu di AFF ya, Under 19, STY juga sering memakai pola 3-5-2. Justru di pertandingan melawan Timor Leste, STY mengembangkan skema yang 4-4-2 gitu loh. Ini juga hmm, sebuah skema yang offense juga ya, hmm, dan begitu yakin bahwa dengan adanya barisan tengah hanya 4 orang gitu ya, itu bisa meredam katakanlah permainan menyerang dari Timor Leste. mhm. Walaupun kita tahu bahwa Timor Leste pun pada saat pertandingan dimulai, mereka kan juga memakai pola sebetulnya polanya offense juga gitu loh. Hmm, 4-3-3 gitu hmm, loh. Cuma yang saya perhatikan 4-3-3 di sini, 3 di depan ini dimaksudkan adalah untuk juga bisa melapis barisan tengahnya Timor Leste, hmm. karena dia tahu bahwa pasti Indonesia akan memulai berinisiatif untuk melakukan penyerangan, dan seperti kita duga sebelumnya bahwa Timor Leste juga akan mengandalkan serangan-serangan balik. Nah, yang ada 3-2 yang tadinya bisa mundur ke belakang, dia juga bisa maju ke depan untuk melakukan pergerakan melalui sayap. Walaupun itu tidak bisa dilakukan secara intens karena intensitas serangan dari Indonesia juga cukup cukup ini ya, cukup kuat dalam pertandingan ini gitu loh, Bro. Ya, ya. Tapi saya melihat memang serangan balik dari Timor Leste juga lumayan berbahaya ya, Bro. Betul. Karena itu tadi bahwa konsekuensi dari Indonesia akan memulai berinisiatif melakukan serangan, tentu kan ada lubang-lubang yang bisa terbuka. Dan Hmm, lubang-lubang terbuka ini yang memang diharapkan muncul dalam pertandingan ini oleh Timor Leste ya. hmm, Timor Leste akan melihat mana lubang yang akan terbuka pada hmm, saat Indonesia melakukan serangan. Dan begitu Timor Leste mendapatkan bola, mereka akan mulai mengeksplor ini, ruang-ruang hmm, ini. Dan itu terjadi beberapa kali. Jadi Timor Leste pun juga punya beberapa peluang yang cukup ini ya, cukup bagus sebetulnya untuk bisa dikonversi menjadi gol. Cuma di bawah Mistar lagi-lagi ada Cahya Supriyadi yang bermain dengan gemilang, Bro. Gitu loh, Bro. luar biasa. Boleh nggak Luar disebut biasa. bahwa Cahya Supriyadi ini sebagai apa ya, pemain yang paling pantas dapat apresiasi di laga ini? Iya, memang ada beberapa sebetulnya ya, bukan cuma Cahya Supriyadi. Mhm, Dalam hal ini saya juga melihat bahwa ini ya peran dari Hoki Caraka, ada Arkan Fikri, mhm, kemudian Kakang Rudianto, ada Dimas, ada siapa? Robi Darwis. Nah, ini yang agak mengagetkan buat saya. Robi mhm, Darwis itu biasa bermain sebagai gelandang bertahan ya. mhm, Yang tadi awalnya kan kita punya prediksi bahwa Robi Darwis akan menjadi pemain jangkar mhm. berdua dengan Arkan Fikri. Ternyata Robi Darwis itu bermain sebagai stopper di belakang, berduet Oh, dengan Ferrari gitu loh. Dan di kanan itu Kakang justru yang bermain sangat bagus saya pikir ya untuk melakukan penetrasi melalui sayap begitu loh. Jadi tidak heran saya juga kan menyatakan bahwa dalam prediksi bahwa Indonesia harus mulai bisa mengeksploitasi dan mengkonversi gol dari serangan-serangan melalui sayap dengan mengandalkan ini ya heading gitu loh, dan mhm, itu yang terjadi gitu loh, Bro, ya, karena ya. postur pemain-pemain Indonesia itu jauh lebih bagus dari pemain-pemain Timor Leste gitu loh. Dan kalau tidak salah 3 ya, yang 3 gol dari 4 itu melalui heading. Iya, itu juga suguhan yang sebetulnya sangat jarang ya dilakukan oleh timnas Indonesia. Bagaimana timnas Indonesia itu bisa secara efektif membuat gol melalui tendangan-tendangan dan crossing-crossing yang bisa disundul melalui heading. Dan ini kan kelihatan ada ini ya, ada semacam kematangan juga dari pemain-pemain kita untuk bisa mengandalkan bola-bola lambung tadi.
Justru di pertandingan ini permainan Indonesia lebih aktif ada di sayap, di kiri, terutama di kanan ya. Tapi kiri juga ada beberapa kali. Sementara yang di tengah ini justru kurang gitu loh. Dan padahal di situ saya berharap ada Marcelino, ada Arkan Fikri yang bisa meng-create gitu loh. Memang dalam gol pertama itu adalah hasil dari olahan bola dari tengah. Itu memang kita di mana Hoki Caraka bisa menendang ke pojok kiri gawangnya Timor Leste dan jadi gol. Tapi setelah itu justru permainan banyak bermain di sayap gitu loh bro. Atau mungkin memang ini sengaja karena melihat pertahanan kiri kanannya Timor Leste yang lemah sehingga dieksploitasi di situ melalui sayap. Itu betul, itu tepat. Saya pikir juga begitu. Karena ternyata setelah melalui serangkaian observasi percobaan melalui permainan, tentu pemain Indonesia, tentu juga dari barisan pelatih akan melihat titik-titik mana yang menjadi kelemahan pertahanan dari Timor Leste. Dan itu bisa ketahuan kenapa kemudian di tengah menjadi tidak terlalu efektif dan tidak terlalu aktif untuk menunjang serangan, justru diambil dari kanan dan kiri karena melihat kelemahan itu ada di situ. Timor Leste. Jadi STY melihat ada kejelian dari STY untuk melihat ini lubang yang bisa dieksploitasi dan itu dilakukan. Gitu, bro. Ya. Berarti yang patut dapat apresiasi justru tidak hanya satu pemain, dalam hal ini kipernya dan juga yang lain-lainnya. Nah, sekarang kalau pertanyaan dibalik, siapa pemain Indonesia yang pantas digembleng lagi lebih banyak? Ya justru tadinya kan saya juga berharap betul ya, berharap besar dari Ronaldo Kuateh gitu ya. Cuma sayang sekali, ini saya juga bingung. Ronaldo Kuateh tidak bisa punya chemistry yang kuat dengan pemain-pemain lain. Padahal kalau kita tahu, walaupun Ronaldo Kuateh bukan tipe striker murni, berbeda dengan Rabani Tasnim dan Hoki Caraka yang memang tipenya adalah striker murni. Justru Ronaldo Kuateh ini seharusnya lebih punya kemampuan untuk mengeksploitasi daerah gitu loh. Dan itu tidak terjadi walaupun Ronaldo Kuateh bermain gitu loh. Karena gaya permainan Ronaldo Kuateh saya pikir ada masalah nih. Karena ini agak kurang cocok ya dengan gaya permainan STY saya bilang. Menurut saya ya, Karena gaya permainannya Ronaldo Kuateh itu kalau menurut istilah sepak bola dulu itu dianggap sebagai pemain salon gitu loh. Pemain yang mungkin bisa dibilang lembek dan kurang ngotot, itu juga kelihatan dari Ronaldo Kuateh. Dia hanya mengandalkan skill gitu loh. Padahal dalam permainan sepak bola sekarang, skill saja tidak cukup. Harus juga dibarengi oleh yang namanya kengototan, kemudian keberanian untuk katakanlah untuk berduel dengan pemain lawan, itu tidak dimiliki oleh Ronaldo Kuateh di pertandingan ini gitu loh. Ya mudah-mudahan di pertandingan berikutnya kalau Ronaldo Kuateh turun, jadi juga akan mulai merubah gaya permainannya gitu loh. Oke, jadi cuman satu ya Ronaldo aja ya. Marcelino gimana bro bermainnya bro? Bagus. Marcelino rata-rata ya saya pikir. Justru yang saya melihat bagus di sini ya tentu Cahya Supriyadi, Hoki Caraka yang paling bagus menurut saya ya. Dia benar-benar tipe striker yang sangat kuat di udara dan juga sangat ngotot dalam berupaya untuk merebut bola gitu loh. Atau mempertahankan atau mencari ruang, itu juga bagus dari Hoki Caraka gitu loh. Dan Arkan Fikri, kemudian Robi Darwis juga ini kan baru pemain yang baru ya ditampilkan oleh STY karena di AFF sebelumnya dia tidak main gitu loh. Tapi itu tadi ini pemain debutan yang baru bermain tapi mainnya juga cair ya. Gilang, Dimas itu juga bagus gitu loh. Arkan Fikri. Justru di tengah saya kurang melihat peran dari Marcelino gitu loh. Rabani nggak disebut? Rabani ya itu tadi. Rabani kan termasuk striker yang memang bisa mengandalkan postur tubuh. Hanya melalui
lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Robby Darwish, dia bisa menyundul dan gol. Ini kan Ini artinya sudah dirancang gitu loh, Bro. ini Yang Robby kayak Darwish ini berarti seperti Hmm. Arhannya ya. Iya, kayaknya dia memang diplot Penerus untuk Arhan. bisa seperti Arhan. Iya. Karena berkali-kali Robby Darwish kalau mendapatkan kesempatan untuk melempar bola ke dalam, itu selalu lemparannya jauh ke depan gawang. Iya, iya. Dan bagusnya ini bisa menghasilkan gol. Iya. Artinya cara-cara untuk menghasilkan gol kan itu banyak gitu loh. Bahkan dengan lemparan ke dalam aja bisa jadi gol. Itu luar biasa menurut saya. Oke, saya pengen mendengar sedikit tentang Timor Leste-nya sendiri. Ada nggak Ya. yang menarik dari Timor Leste dari laga kemarin? Ya, kalau saya melihat Timor Leste memang kan mengandalkan kecepatan itu tadi ya. Mengandalkan kecepatan karena kebetulan pemain-pemainnya kalau dibanding pemain Indonesia memang kelihatan mungil-mungil jadinya. Tapi mereka juga berani juga untuk melakukan duel-duel dan punya kekuatan walaupun stamina mereka kedodoran sebetulnya. Iya betul. Jadi problem utama di Timor Leste kalau dengan gaya permainan cepat seperti ini, bagaimana mereka bisa mengatur ini stamina. Karena stamina mereka di akhir pertandingan dari mulai menit ke 75 itu udah parah gitu loh. Ini banyak yang kram. Betul, banyak yang kram. Ini PR loh buat pelatihnya Timor Leste gitu loh, Bro. Nah, dari Indonesia sendiri fisik kayak gimana, Bro? Emang bagus atau gimana? Saya karena yang dilawan juga tim yang seperti mohon maaf Timor Leste ya. Ini belum kelihatan ya. Karena kalau kita bandingkan dengan permainan Vietnam waktu melawan Hong Kong, itu kecepatan pemain-pemain Indonesia masih kalah dibanding kecepatan pemain-pemain Vietnam tadi. Gitu loh. Jadi saya dan stamina mereka juga bagus pemain-pemain ini ya Vietnam ya. Nah, ya kita harapkan sekali bahwa justru pada pertandingan terakhir nanti Indonesia akan lebih optimal untuk potensi yang ada semua bisa keluar pada saat melawan Vietnam nanti. Karena saya berhitung bahwa melawan Hong Kong pun mungkin kita akan bisa meraih hasil yang positif gitu loh, Bro. Ya. Oh ya, satu lagi, Bro, sebelum kita akhiri. Kemenangan 4-0 ini dibandingkan dengan Vietnam melawan Hong Kong yang berlangsung 5-1, ini kan berarti secara selisih gol sama ya. Tapi Vietnam punya memasukkan agresivitas yang lebih baik. Berarti kan di klasemen Vietnam yang ada di atas saat ini, bukan? Betul, karena agresivitas golnya lebih bagus Vietnam, walaupun selisih golnya juga sama ya 4-0 gitu loh. Ya makanya saat ini dalam klasemen Vietnam menjadi pemuncak gitu loh, Bro. Ya. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai laga Indonesia melawan Timor Leste yang dimenangkan Indonesia dengan skor telak 4-0. Menurut Sobat sendiri, siapa pemain yang paling patut diapresiasi dan sebaliknya juga siapa pemain yang perlu memperbaiki diri lebih banyak lagi? Silakan tulis di kolom komentar. Saya kira sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di tema yang akan datang. Sampai jumpa lagi. Thank you, Bro.